Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para jemaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami di sini untuk membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan lakukan semampu kalian. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina man qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan maka kerjakanlah. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya bertanya dan menyelisihi para anbiya mereka, para nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari nomor 7288 dan Muslim nomor 1337. Adapun ibrah atau isi kandungan dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apa saja yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa saja yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Yang pertama, hadis di atas menunjukkan bahwa setiap yang dilarang Rasulullah SAW wajib ditinggalkan keseluruhannya, kecuali ada uzur yang membolehkannya. Berbeda dengan perintah yang disesuaikan dengan kemampuan. Oleh karena itu ada kaidah tidak ada kewajiban ketika tidak mampu. Yang kedua, melaksanakan perintah terikat dengan kemampuan karena jumlahnya sangat banyak, sedangkan larangan jumlahnya sedikit dan tidak dibutuhkan, maka tidak terikat dengan kemampuan. Melaksanakan perintah lebih mulia dibandingkan meninggalkan larangan, dan demikian juga meninggalkan perintah lebih hina dibandingkan menerjang larangan. Yang ketiga, kita harus mengerjakan kewajiban kita sebagai muslim sesuai kemampuan dan tidak menyepelekan selama kita mampu untuk melakukannya. Maka ketika seorang hamba diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu, kemudian ia berkata tidak mampu padahal ia mampu, maka wajib atas apa yang harus dia lakukan tidaklah jatuh dan ia berdosa jika belum melaksanakannya. Dan inilah yang dimaksud tidak ada kewajiban kecuali ada kemampuan. Yang keempat, ketika kita tidak bisa melakukan kewajiban secara sempurna, maka hendaklah ia menunaikan kemampuan semampunya dan tidak meninggalkan seluruhnya. Barang siapa yang tidak mampu melakukan amalan yang diperintahkan secara keseluruhan dan dia hanya mampu melakukan sebagian, maka hendaknya ia melakukan apa yang mampu dilakukan. Itulah kemudahan dalam agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Yang kelima, di antara ketidakmampuan antara lain dari sisi tidak mampu menjalankan amalan. Misalnya, orang yang tidak mampu berdiri ketika sholat, maka ia tidak wajib berdiri. Ia boleh sholat sambil duduk. Begitu pula ketidakmampuan ada yang berkaitan dengan memiliki harta. Seperti orang yang tidak mampu biaya untuk berhaji, maka gugur baginya kewajiban berhaji. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarkanlah harta serta taatlah. Quran surat At-Taghabun ayat 16. Mungkin sekian hadis yang bisa disampaikan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
dan apabila ada kesalahan itu murni datangnya dari diri pribadi, dan adapun kebenaran itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pembacaan hadis ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah khusus untuk kepada orang tua kita, kepada musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes. Diampuni dosa-dosanya dan dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan salihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.